231 bulan darah tiba. Dering, 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 Meng Hao mengangkat telepon di mejanya. Halo, Tuan Chen. Baiklah, saya akan segera online. Setelah menutup telepon, Meng Hao segera berbalik dan memasuki kabin permainan. Dia kembali ke tempat perlindungan AEFC di Distrik 8. Suasana di tempat penampungan itu luar biasa berat. Bulan darah akan segera tiba dan para pemain sedang membuat persiapan akhir. Manusia serigala. Pemilik tempat penampungan itu adalah Zhao Qinxi. Zhao Qinxi adalah mantan karyawan AEFC dan telah melakukan banyak perbuatan baik bagi perusahaan. Ia memiliki kepribadian yang tenang dan memiliki banyak pengalaman dalam memimpin. Zhao Qinxi secara metodis melaksanakan inspeksi terakhir sebelum perang. Ketika ia melihat Meng Hao mendekat, Zhao Qinxi mengangguk padanya. Bagaimana? Apakah ada situasi? Semuanya berjalan sesuai rencana. Meng Hao menggelengkan kepalanya. Dia ragu sejenak, lalu berkata jujur, tapi aku masih merasa ada yang tidak beres. Aku merasa sangat tidak nyaman. Zhao Qinxi menatap Meng Hao, lalu mengangguk dan bergumam pelan, Tiba-tiba, wajah Zhao Qinxi berubah. Ekspresinya sangat mengerikan. Dia melihat ke bawah ke arah batang kayu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Keringat dingin menetes di wajahnya. Melihat ekspresi Zhao Qinxi, jantung Meng Hao mulai berdebar kencang. Ada apa? Apa yang sedang terjadi? Zhao Qinxi mendongak. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan keterkejutan. Tingkat kesulitan bulan darah telah meningkat. Apa? Aku akan mengirimkannya kepadamu. Lihat sendiri. Zhao Qinxi menyalakan radio bertahan hidupnya dan langsung mengirim pesan itu ke Meng Hao. Petunjuk, hanya tersisa 10 menit hingga bulan darah tiba. Secara keseluruhan, tempat penampungan Anda memperkirakan kekuatan bulan darah berada pada level 33. Petunjuk, tempat perlindungan Anda memperkirakan tidak akan mampu menahan bulan darah dengan kekuatan ini. Harap berhati-hati. Pupil mata Meng Hao tiba-tiba membesar. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa tingkat kesulitan bulan darah tiba-tiba meningkat drastis? 2 jam yang lalu, kesulitan mereka hanya level 5. Mengapa sekarang meningkat ke level 33? Langsung meningkat hampir 30 level. Yang lebih penting, begitu bulan darah mencapai level 30 dan lebih, mereka akan menghadapi Raja Mayat Kecil tingkat 4. Seketika, berbagai pikiran terlintas dalam benak Meng Hao. Mungkinkah sesuatu yang aneh telah terjadi di server 8, yang menyebabkan tingkat kesulitan permainan meningkat drastis? Atau karena rencana pupa? Atau karena dia, Meng Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Fang Heng. Intuisinya mengatakan bahwa semua ini adalah perbuatan Fang Heng. Tetapi rasionalitasnya mengatakan itu tidak mungkin. Fang Heng hanyalah seorang pemain. Dia jelas tidak bisa mengendalikan tingkat kesulitan Blood Moon dalam permainan. Meng Hao, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Meng Hao menyadari bahwa dia belum pernah sebingung itu. Dia bernapas berat, memaksa dirinya untuk tenang dan berpikir. Ini tidak ada hubungannya dengan Fang Heng. Tempat perlindungan perusahaan AEFC sendiri tidak akan mampu menahan tingkat kesulitan seperti itu. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mencari bantuan dari perusahaan meteorit di dekatnya. Aku akan menghubungi Sugawa Hideharu. Mereka tidak akan membiarkan kita semua mati di sini. Cepatlah kembali. Serahkan tempat ini padaku. Begitu bulan darah tiba, aku bisa bertahan paling lama 10 menit. Fang Heng dan Mo Jiawei bersembunyi di pintu keluar selokan tersembunyi. Fang Heng mengangkat penutup lubang gat dan mengamati keadaan tempat perlindungan AEFC dari jauh. Petunjuk, hitungan mundur bulan darah, 3, 2. Petunjuk, Blood Moon telah resmi tiba. Ronde Blood Moon ini berlangsung selama 9 jam. Semoga beruntung, pemain. Matahari tersembunyi di balik awan tebal. Cahaya bulan berwarna merah darah menggantung tinggi di langit. Seluruh dunia apokaliptik ditutupi dengan lapisan cahaya merah yang aneh. Itu akan datang. Jeritan zombie terdengar di kejauhan. Gerombolan zombie yang padat bermunculan di sekitar kota dan menyerbu ke arah tempat perlindungan di tengah kota. Tak terlihat ujungnya. Di bawah naungan bulan darah, para zombie bergerak lebih cepat dan lebih agresif daripada sebelumnya. Fang Heng sangat gembira. Dengan gerombolan zombie yang begitu besar, tingkat kesulitan Blood Moon pasti di atas level 25.
Selesai. Mo Jiawei juga bertepuk tangan dengan penuh semangat. Ayo pergi, kita harus pindah. Melihat gerombolan zombie semakin dekat, Fang Heng dan Mo Jiawei masuk ke selokan bersama-sama. Di bawah selokan, keempat tiran berdiri dengan santai. Di belakang mereka ada sederetan liker. Di ujung barisan, ada kerumunan padat zombie tanaman merambat. Tim zombie anggur memblokir jalan menuju rumah aman sementara. Karena pintu masuk ke saluran pembuangan bawah tanah telah ditutup, hanya ada satu jalan tersisa untuk gerombolan zombie. Pada bulan darah, sebagian besar zombie akan mencari target untuk diserang melalui lorong berbagai fasilitas pertahanan. Beberapa zombie yang tersisa akan memilih untuk langsung menyerang dan menghancurkan bangunan. Ketika jumlah zombie yang berkumpul di luar lorong mencapai jumlah tertentu, gerombolan zombie akan mencari cara lain dan mencoba menghancurkan seluruh bangunan dari segala arah. Menurut rencana, Fang Heng dan Mo Jiawei akan segera kembali ke titik ledakan yang direncanakan setelah memasuki saluran pembuangan. Di dunia luar, sejumlah besar zombie menyerbu kota Meng. Bersama, gerombolan zombie mengepung penutup lubang gat yang mengarah ke pintu masuk saluran pembuangan, langsung menyerang penutup lubang gat dan tanah semen di sekitarnya. Gerombolan zombie yang tersisa langsung menuju tempat perlindungan perusahaan AEFC dan rumah besar perusahaan meteorit. Zhao Qinzi tidak panik. Dia memerintahkan pemain serikat AEFC untuk melawan gelombang zombie. Perusahaan AEFC telah menggali parit kecil di sekitar tempat perlindungan. Parit itu tidak diisi dengan air. Sebaliknya, parit itu diisi dengan bahan bakar yang baru saja dituangkan. Jembatan angkatnya perlahan naik. Mengandalkan perlindungan berskala besar di balik parit, para pemain menembakkan sejumlah besar anak panah berapi ke gerombolan zombie. Ledakan. Lapisan bahan bakar yang tumpah di parit terbakar dan mulai terbakar. Gerombolan zombie tidak takut dengan api dan jatuh ke dalam parit satu demi satu. Zhao Qinzi mengerutkan kening. Parit itu membutuhkan banyak tenaga kerja dan sumber daya dari serikatnya untuk dapat dibangun dengan sukses. Berurusan dengan gerombolan zombie yang levelnya di bawah 10 bukanlah masalah. Tapi sekarang, tak ada gunanya. Ada terlalu banyak zombie di gerombolan zombie. Setelah para zombie mati, sejumlah besar mayat menumpuk di bawah parit. Dalam beberapa menit, mayat-mayat akan memenuhi seluruh parit. Sesuai dengan harapannya, parit itu tidak bertahan lebih dari 3 menit. Gerombolan zombie yang diselimuti api menginjak mayat rekan-rekan mereka dan mulai memanjat keluar dari parit. Mereka menyerbu ke dalam perangkap paku di lapisan terluar parit. Pemain menggunakan bom molotov untuk menghancurkan gerombolan zombie di luar perangkap paku, mengurangi HP gerombolan zombie sebanyak mungkin. Ketahanan paku-paku pada pinggiran terluar menurun pada tingkat yang nyata. Mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bahkan jika perusahaan meteorit telah membantu mereka menarik sekelompok besar zombie keluar dari tempat berlindung mereka, mereka tidak akan mampu bertahan. Meng Hao berdiri di samping, melihat perangkap paku di pinggiran yang akan dihancurkan. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Ayo mundur. Jika kita terus maju, kerugiannya akan semakin besar. Aku sudah berkomunikasi dengan Sugawa Hideharu. Kita menyerah pada tempat perlindungan. Kita akan bersembunyi di rumah besar perusahaan meteorit untuk sementara waktu agar bisa bertahan hidup dari bulan darah. Zhao Qinzi menatap gerombolan zombie di luar. Belum waktunya. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Baru setelah gerombolan zombie pertama menerobos penghalang berduri dan hendak menyerbu ke depan para pemain, Zhao Qinzi menekan tombol di tangannya. Ledakan. 232 peringatan. Bahan peledak berkekuatan tinggi yang telah dipasang di pinggiran perangkap paku meledak dengan suara keras. Gelombang udara besar tiba-tiba menerjang. Meng Hao tidak tahu bahwa Zhao Qinzi telah menyiapkan sejumlah besar bahan peledak di sini. Ia terlempar oleh gelombang udara yang besar. Zhao Qinzi tidak jauh lebih baik. Seperti pemain lainnya, ia terlempar sejauh 4 hingga 5 meter oleh gelombang udara yang dahsyat. Ketika ia mendarat di tanah, Meng Hao dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menopang tubuhnya dan mendongak. Ledakan itu menciptakan awan debu besar di medan perang. Sebuah kawah tercipta di tanah, dan hampir semua zombie dalam radius ledakan terbunuh oleh ledakan itu. Ketika awan debu sedikit menghilang, gerombolan zombie yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerbu ke arah tempat perlindungan. Zhao Qinzi melihat sekali lagi ke tempat perlindungan di belakangnya. Dia membangun tempat perlindungan ini dengan tangannya sendiri dan mengerahkan banyak tenaga. Tetapi sekarang,
dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Ayo mundur. Zhao Qinzi melambaikan tangannya dan memimpin pemain yang tersisa untuk mundur menuju mansion. Di saluran pembuangan, Fang Heng dan 3 orang lainnya menunggu. Lorong di sebelah kanan di depan mereka baru saja digali belum lama ini. Karena waktunya sempit, perjalanannya pun relatif singkat. Sang tiran hanya bisa membungkuk dan berjalan masuk, tidak dapat berdiri tegak sama sekali. Lorong itu memanjang lurus ke depan sejauh hampir 100 meter. Dinding batu di ujung sudah dipenuhi bahan peledak. Mo Jiawei sedikit gugup, sesekali melirik arlojinya. Sudah 7 menit. Fang Heng, seharusnya sudah waktunya, kan? Tunggu sebentar lagi. Begitu Fang Heng selesai berbicara, kaki semua orang mulai bergetar hebat. Setelah itu, terdengar ledakan dahsyat di dekat telinga mereka. Potongan-potongan kerikil kecil terus berjatuhan dari atas kepala mereka. Lebih cepat dari yang kuduga. Sepertinya mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Fang Heng bersandar di dinding dan terkekeh. Dia segera menekan tombol kendali jarak jauh di tangannya. Ledakan. Bahan peledak di ujung lorong juga diledakkan. Debu langsung menyembur keluar dari lorong. Fang Heng melambaikan debu di depannya. Lucia, apakah kamu bisa melihat dengan jelas? Lapisan cahaya merah muncul di mata Lucia. Matanya menembus debu yang beterbangan. Itu terhalang. Puing-puing dari ledakan menghalangi sebagian besar jalan. Agak merepotkan. Fang Heng melengkungkan bibirnya dan melambaikan tangannya. Lebih dari 20 zombie di belakangnya mengambil sekop mereka dan memasuki lorong untuk menggali puing-puing. Sebelumnya, Fang Heng khawatir jika dia menggali terlalu dalam, dia akan menarik perhatian perusahaan meteorit, jadi dia berhenti ketika dia berada kurang dari 5 meter dari terowongan. 5 meter terakhir seharusnya diledakkan dengan bahan peledak. Setelah 5 menit, jalan kecil itu akhirnya dibersihkan. Sang tiran membungkuk dan berjalan menuju dinding batu penuh retakan di depannya. Ia mengangkat tinjunya yang besar. Ledakan. 1 pukulan. Mo Jiawei menelan ludahnya. Setelah pukulan ini, dia merasakan sedikit getaran di bawah kakinya. Dentuman. Dentuman. 2 pukulan lagi. Seluruh dinding tidak dapat bertahan lagi dan sebuah lubang pun tercipta akibat pukulan-pukulan sang tiran. Ding ling ling ling. Seketika, seluruh rumah dipenuhi dengan suara alarm yang melengking. Alarm telah berbunyi. Itu sedikit tidak terduga. Dalam rencananya, mereka seharusnya menyelinap ke perusahaan meteorit. Sistem pertahanan internal perusahaan meteorit sangat sempurna dan alarm telah dipicu pada saat pertama. Mo Jiawei sedikit gugup dan tatapannya beralih ke Fang Heng. Fang Heng, apa yang harus kita lakukan? Fang Heng berkata dengan suara berat, jangan khawatir. Ayo lanjutkan. Jadi bagaimana jika alarmnya berbunyi? Menghadapi Blood Moon level 25, Meteorite Company akan memfokuskan seluruh perhatian mereka untuk menghadapi gerombolan zombie di luar. Mereka tidak memiliki energi untuk berurusan dengan kedua belah pihak pada saat yang bersamaan. Satu-satunya masalahnya adalah waktunya agak sempit. Rencana awalnya adalah untuk memindahkan senjata sinar itu secara diam-diam dan juga untuk melihat hal-hal kejam apa yang telah dilakukan perusahaan meteorit di rumah besar itu. Karena mereka telah ketahuan, mereka harus mempercepat langkah dan menemukan cara untuk membongkar menara balok dan memindahkannya kembali ke rumah sesegera mungkin. Sang tiran menerima instruksi Fang Heng dan memukul beberapa kali lagi di sekitar lubang itu. Ia memaksa membuka lubang itu dan memasuki bagian dalam rumah besar perusahaan meteorit melalui lubang itu dengan susah payah. Ayo cepat. Selagi Fang Heng berbicara, dia memimpin dan memanjat keluar terowongan. Di belakangnya, tim Liker mengikuti Fang Heng keluar dari terowongan. Meskipun alarmnya keras, seperti yang diharapkan Fang Heng, perusahaan meteorit dalam kekacauan. Tidak ada yang segera datang untuk menyelidiki. Hah! Fang Heng mengangkat kepalanya dan melihat ke sudut koridor. Sebuah kamera pengintai menghadap ke arah mereka. Fang Heng, seseorang sedang mengawasi kita. Lucia berkata sambil mengangkat tangannya dan menembak kamera pengintai itu hingga berkeping-keping. Hah! Menghadapi suara sirene yang berisik, Mo Jiawei merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Fang Heng, dari mana kita harus mulai sekarang? Fang Heng mengalihkan pandangannya ke Victor. Victor berpikir sejenak, lebih baik jika kita bisa menemukan ruang kendali utama. Ini akan mempercepat pembongkaran menara balok. Jika tidak,
Kita hanya bisa memutus aliran listrik secara paksa dan membongkar menara balok secara fisik. Namun, ini akan merusak beberapa komponen, dan kecepatannya juga akan lambat. Kita tidak punya waktu untuk mencarinya satu persatu. Kita bongkar saja secara fisik. Ayo kita ke lantai 4. Lantai 4. Sebelumnya, dia dan Mo Jiawei telah mengamati dari luar rumah besar itu. Keempat menara balok itu mungkin terletak di lantai 4. Senjata sinar intensitas tinggi yang dipikirkan Fang Heng ada di sana. Tujuan terbesar menyusup ke perusahaan meteorit adalah untuk merebut senjata sinar. Senjata sekuat itu harus dibawa kembali ke tempat penampungan. Karena sudah ditemukan, tidak perlu mencurinya secara diam-diam. Mereka bisa mengambilnya dengan paksa. Mereka bisa saja merebutnya. Kicauan, kicauan, kicauan. Di bawah bimbingan Fang Heng, para liker dengan cepat memanjat dinding dan langit-langit. Dua sosok tiran berjalan di depan, melangkah menuju lantai 2. Saat ini, di dunia luar, Zhao Qinshi memimpin tim ke taman rumah besar perusahaan meteorit. Mereka bekerja sama dengan kelompok tentara bayaran perusahaan meteorit untuk melawan gerombolan zombie yang mengalir dari dunia luar. Petunjuk, tempat perlindungan Anda diserang terus-menerus. HP di bawah 3%. Harap perbaiki tepat waktu. Melihat pesan di log permainan, hati Zhao Qinshi berdarah. Namun, krisis yang akan segera terjadi tidak memberinya waktu untuk mencerna rasa sakitnya. Kurang dari 7 hingga 8 menit dari tempat perlindungan ke rumah besar perusahaan meteorit, dan kelompoknya telah menderita banyak korban. Sialan, sekelompok pelit. Mereka bahkan tidak mau memberi kita senjata mereka. Kapten Supregu, Hanzu, sangat marah. Ia mengumpat sambil terus melemparkan bom molotov ke gerombolan zombie di luar rumah besar. Selain senjata sinar tingkat atas, perusahaan meteorit juga memiliki meriam otomatis kaliber besar dan sejumlah besar tentara bayaran NPC. Output dari meriam otomatisnya cukup tinggi. Senjata NPC dari perusahaan meteorit juga cukup bagus. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menahan serangan gerombolan zombie untuk sementara waktu. Namun, krisis belum berakhir. Pikiran Zhao Qinshi menjadi tegang. Bagaimana dia harus menghadapi Raja Mayat Kecil setelah ini? Gelombang zombie di atas level 30 akan memunculkan Raja Mayat Kecil. 233 ruang kontrol utama. Meng Hao berdiri di samping sambil terdiam. Dia tidak pandai berkelahi. Pada saat itulah alarm di rumah besar perusahaan meteorit tiba-tiba berbunyi. Alarm internal. Meng Hao menatap dengan kaget. Perasaan tidak nyaman muncul di hatinya dan dia menoleh untuk melihat rumah besar di belakangnya. Mungkin saja terjadi sesuatu. Zhao Qinshi berkata dengan suara berat sambil melihat ke arah rumah besar itu. Di pintu masuk rumah besar itu, Kapten tim tentara bayaran perusahaan meteorit, Hao Te, menggunakan walkie-talkie untuk berkomunikasi dengan orang-orang di dalam. Tidak apa-apa, rumah besar itu telah diserbu oleh zombie dan alarm telah berbunyi. Bahaya telah teratasi. Lanjutkan pekerjaan pertahanan kalian. Kecelakaan. Intuisi Meng Hao mengatakan kepadanya bahwa ini jelas bukan kecelakaan. Dia segera menoleh ke Zhao Qinshi dan berkata, ada yang tidak beres. Saya akan memimpin tim untuk memeriksanya. Oke, Meng Hao dan beberapa pemain lain baru saja hendak mencoba memasuki rumah besar itu ketika mereka dihalangi oleh Hao Te yang berdiri di depan rumah besar itu. Tanpa persetujuan Tuan Sugawa Hideharu, tidak seorang pun diizinkan memasuki rumah besar itu. Aku tahu ada masalah di rumah besar ini. Biarkan aku masuk. Aku bisa membantu. Hao Te menatap Meng Hao selama setengah detik. Dia mengangkat senapan mesin ringan di tangannya. Tuan Meng Hao, seperti yang saya katakan, semuanya berada di bawah kendali Tuan Sugawa Hideharu. Anda hanya perlu menyelesaikan urusan Anda sendiri. Meng Hao mengepalkan tinjunya. Baru saja sederet petunjuk permainan melintas di retina matanya. Penghakiman gagal. Dia tahu inilah alasan mengapa tingkat kesukaannya tidak cukup tinggi. Sugawa Hideharu, orang yang tidak tahu terima kasih. AEFC telah membayar begitu banyak sumber daya untuk proyek Pupa, tetapi peringkat kesukaannya masih belum cukup tinggi bagi mereka untuk memasuki rumah besar itu sesuka hati. Namun, ini juga berarti satu hal. Perusahaan meteorit jelas dalam masalah. Meng Hao merasakan perasaan tidak berdaya yang amat sangat muncul dari lubuk hatinya. Dia punya firasat. Perkembangan situasi sudah lama berada di luar kendalinya.
Dia selalu mampu mengendalikan segala sesuatunya. Sejak saat itu, dia bahkan tidak bisa berpartisipasi. Tim Fang Heng yang beranggotakan 4 orang bergegas ke lantai 4. Dalam prosesnya, Lucia menembak jatuh semua kamera pengintai di sepanjang jalan. Anehnya, penjaganya terlalu sedikit. Fang Heng mengantisipasi bahwa mereka akan menghadapi sedikit perlawanan dalam perjalanan ke lantai 4. Namun anehnya mereka tidak menemui kendala apapun di sepanjang jalan, kecuali tim kecil di persimpangan. Tentu saja, tim kecil itu dibantai oleh Likers dalam sekejap mata. Memanfaatkan kesempatan ini, Fang Heng melirik catatan permainan dan mengamati situasi di pintu masuk saluran pembuangan dan tempat perlindungan penjara. Petunjuk, Ksatria Kegelapan Elit di tempat perlindungan Anda membunuh zombie biasa. Anda memperoleh 3 poin bertahan hidup. Petunjuk, anggota tempat penampungan Anda. Petunjuk, zombie anggur Anda sedang diserang oleh anjing zombie. Petunjuk, zombie Anda menggunakan skill block, tetapi gagal. Petunjuk, zombie Anda menyerang, menggunakan keterampilan keterikatan. Situasi di tempat penampungan itu baik. Itu hanya bulan darah level 4. Selain menara pertahanan berkekuatan tinggi, ada juga sekelompok Ksatria Kegelapan yang menjaga tempat perlindungan penjara. Itu mudah. Adapun di dalam kota Meng, gerombolan zombie di luar telah menerobos beberapa penutup lubang gat dan memasuki saluran pembuangan. Tak lama kemudian, mereka akan menyerbu masuk dari semua penutup lubang gat di kota Meng. Untuk mempertahankan diri dari gerombolan zombie, Fang Heng telah memasang 3 lapis pertahanan di dalam selokan. Lapisan pertama terdiri dari 2 tiran. Lapisan kedua terdiri dari Likers. Lapisan terakhir terdiri dari gerombolan zombie tanaman merambat yang padat. Mengingat selokan bukanlah target utama gerombolan zombie, Fang Heng memperkirakan mereka dapat menahan mereka setidaknya selama 5 jam. Fang Heng juga telah membuat rencana darurat. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia bisa meledakkan bom di lorong dan menghancurkan lorong itu untuk mengulur waktu. Pada saat itu, pemain yang bersembunyi di rumah aman dapat memanfaatkan jalur teleportasi untuk kembali ke tempat perlindungan. Rencana yang sempurna, sangat mudah. Mereka tiba di lantai 4. Jalan itu kosong. Fang Heng tidak tahu di mana menara balok dibangun, jadi ia menggunakan metode yang paling langsung dan agresif. Berkeras, dia akan masuk ke setiap ruangan untuk mencari. Kedua tiran itu melangkah maju dan menggeledah ruangan satu demi satu. Bentuk tiran memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi, sehingga mereka sudah bisa menerima perintah yang lebih rumit. Bijih, tidak seperti zombie biasa, mereka mengangkat tinjunya yang besar dan menghancurkan ruangan yang terkunci. Ledakan, dentuman, dentuman. Setiap kali mereka mendobrak pintu, pintunya akan bergetar hebat. Di ruang kontrol utama, 6 prajurit bayaran dari perusahaan meteorit yang ditempatkan di sana sudah diberitahu melalui interkom bahwa seseorang telah membobol rumah besar itu. Keringat dingin menetes di dahi mereka saat mereka mengarahkan moncong senjatanya ke pintu. Ledakan. Pintu besi itu tidak dapat menahan kekuatan kasar sang tiran dan hancur setelah beberapa pukulan. Dadadadadada. Saat pintu didobrak oleh sang tiran, semua prajurit bayaran NPC menarik pelatuknya. Serangkaian tembakan. Peluru padat menghujani tubuh Tyrant. Sang tiran tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya untuk melindungi kepalanya, yang juga merupakan kelemahannya. Sayangnya, daya tembaknya masih terlalu lemah. Daya tembak semacam ini paling-paling hanya bisa sedikit menekan Tyrant. Suara tembakan berlangsung lebih dari setengah menit. Ketika peluru tentara bayaran habis, suara tembakan berhenti. Tiran itu menurunkan tinjunya yang menghalangi kepalanya. Tidak terasa sakit apapun. Ada batas kerusakan yang disebabkan oleh peluru senapan mesin ringan pada Tyrant. Rangkaian serangan itu bahkan tidak merusak pelindung tanaman merambat di bawah kulit Tyrant. Monster macam apa itu? Ekspresi NPC perusahaan meteorit seperti melihat hantu. Bang, bang, bang. Tyrant melangkah maju dan melayangkan pukulan ke depan. Ledakan. Seorang NPC terkena pukulan Tyrant. Ia terpental dan terbentur dinding di belakangnya. Petunjuk, Anda telah membunuh seorang tentara bayaran dari perusahaan meteorit. Peringkat dukungan terhadap perusahaan meteorit telah menurun. Petunjuk, Anda telah memasuki kondisi bermusuhan dengan perusahaan meteorit. Hah, ketemu. Fang Heng mendengar suara tembakan dari ruangan di kejauhan dan sebuah pesan melintas di penglihatannya.
Ia segera membawa Lucia dan dua orang lainnya untuk membersihkan kekacauan itu. Memasuki ruangan, Fang Heng dengan cepat mengamati bagian dalam ruangan. Dia langsung merasa terkejut dan senang. Mo Jiawei berkata dengan heran, itu ruang kendali utama. Benar sekali, mereka menemukan ruang kendali utama. Ada layar besar di dinding ruang kendali utama. Jendela pada layar berhubungan dengan berbagai kamera di rumah besar itu. Bahkan situasi di luar pun tertangkap oleh kamera. Adapun ke-6 NPC dari perusahaan meteorit yang menjaga ruang kendali utama, mereka telah diurus dengan mudah oleh Tyrant. Mereka tergeletak di lantai di setiap sudut ruangan. Victor segera berjalan ke panel kontrol dan mencoba mengendalikannya. Fang Heng, ini ruang kendali, tapi aku tidak punya kata sandinya. Aku bisa mencoba mendapatkan izin administrator untuk mengendalikan sistem internal rumah besar ini. Selagi Victor berbicara, dia mulai mengoperasikan platform ruang kendali utama. Tiba-tiba alisnya berkerut erat. KZZZ 234 Misi Raja Para Dewa. Berderit, ada apa? Layar besar di ruang kendali utama tiba-tiba redup, lalu menyala lagi. Wajah seorang lelaki tua muncul di layar. Dia terlihat sangat kurus. Selamat datang di kediaman, tamu tak diundang. Maafkan saya karena terus terang, tetapi Anda tampaknya tidak tahu apa itu sopan santun. Melihat lelaki tua di layar, Fang Heng bingung. Dia tampaknya pernah melihat orang ini di suatu tempat sebelumnya. Mo Jiawei bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia, Sugawa Hideharu? Itu benar, Sugawa Hideharu. Mata Fang Heng berbinar, dan ingatan tentang tubuh aslinya juga terbangun. Sugawa Hideharu, salah satu dari 3 pendiri perusahaan meteorit dalam game zombie apokalipse. Dikatakan bahwa dia telah menderita banyak penyakit dan telah meninggal beberapa tahun sebelum kiamat zombie. Sugawa Hideharu, bukankah dia sudah meninggal? Victor menundukkan kepalanya dan mengoperasikan platform kontrol utama, mencoba menguasai platform tersebut. Pada saat yang sama, dia berkata, jangan tertipu olehnya. Apa yang kamu lihat sekarang adalah gambar sintetis, bukan dia. Fang Heng mengamati. Memang, wajah Sugawa Hideharu di layar agak aneh. Tidak, aku Sugawa Hideharu sendiri. Secara biologis, tubuhku sudah mati, tetapi kesadaranku masih ada di dunia ini. Lupakan saja, kau tidak akan mengerti. Kematian hanya sementara. Sebentar lagi, aku akan mendapatkan tubuh baru dan dibangkitkan dengan cara yang kau mengerti. Fang Heng menyipitkan matanya. Sugawa Hideharu sedang duduk di kursi kayu. Aku akui kemampuanmu mengendalikan zombie mengejutkanku. Saya mengakui kekuatanmu. Proyek pupa saya juga membutuhkan penyintas yang kuat sepertimu untuk bergabung. Mari, bekerjalah bersamaku. Bergabunglah denganku. Bergabunglah dengan proyek pupa, dan aku akan memberimu kehidupan abadi. Proyek pupa. Fang Heng mengerutkan kening. Ini pertama kalinya dia mendengar nama yang begitu aneh. Mo Jiawei juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Namun, pada detik berikutnya, sederet tanda merah muncul di retina Fang Heng dan Mo Jiawei secara bersamaan. Petunjuk, pemain telah memicu misi Raja Para Dewa Proyek Pupa. Nama misi, Proyek Pupa. Uraian misi, di markas rahasia perusahaan meteorit, Anda telah menemukan gambar sintetis Sugawa Hideharu. Kesulitan misi, Persyaratan misi, cobalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Proyek Pupa. Hadiah misi, poin Raja Para Dewa, informasi misi lanjutan. Jantung Fang Heng berdebar kencang. Misi Raja Para Dewa. Dalam permainan, misi dibagi menjadi misi Raja Para Dewa dan misi normal. Misi King of Gods sangat langka. Misi itu ada di level berikutnya. Perbedaan terbesar antara misi King of Gods dan misi normal adalah bahwa hadiah misi untuk misi pertama adalah poin King of Gods, tetapi kesulitannya tidak selalu setinggi misi normal. Sebagian besar pemain biasa tidak akan pernah mampu memicu misi Raja Para Dewa sepanjang hidup mereka. Hal ini masuk akal. Perusahaan AFC telah menghabiskan begitu banyak upaya, sehingga mereka telah menemukan misi tersembunyi dari Raja Para Dewa. Tidak heran bahkan Distrik 3 berhenti tinggal diam dan datang ke Distrik 8 untuk mencuri bisnis. Apa? Layar tiba-tiba menjadi gelap dan sosok lelaki tua itu menghilang. Layarnya menyala lagi dan kembali ke keadaan semula. Sumber sinyal utama berasal dari ruang bawah tanah kedua. Platform kontrol di sana memiliki akses tingkat tinggi.
Victor mengangkat kepalanya dan menjelaskan kepada keduanya, saya memutus sementara koneksi dengan sumber sinyal dari ruang bawah tanah kedua. Aksesnya tidak memadai. Ruang kontrol sekarang semi-offline, dan kami hanya dapat mengontrol sebagian kecil sumber daya. Fang Heng, apa yang harus kita lakukan? Mo Jiawei juga bersemangat. Astaga, ini adalah misi Raja Para Dewa. Itu tidak pada level yang sama dengan misi normal. Game biasa hanya berfokus pada satu game, sedangkan misi Raja Dewa berkaitan dengan seluruh dunia game. Fang Heng mengusap dagunya dan mulai berpikir. Misi Raja Para Dewa sangat jarang dalam permainan tingkat dasar. Jika dia menemuinya, dia pasti akan memikirkan cara untuk ikut serta. Namun, sebelum itu, dia tidak dapat meninggalkan senjata sinar tersebut. Fang Heng menoleh dan bertanya, Victor, apakah kamu sudah menemukan senjata sinar itu? Apakah ada cara untuk membongkarnya? Ya, jika kita ingin membongkar senjata sinar, pertama-tama kita perlu menguasai sepenuhnya. Saat ini, aku hanya bisa memikirkan cara untuk memutus pasokan daya menara sinar sebelum mencoba menghubungkannya secara manual ke ruang kendali utama untuk mendapatkan akses. Victor melewatkan penjelasan yang panjang dan memberikan kesimpulan langsung. Aku butuh waktu. Mengenai meriam sinar berikutnya, aku juga butuh waktu untuk membongkarnya. Baiklah, kau tetap di sini dan pikirkan cara untuk membongkar senjata sinar itu. Aku akan memikirkan cara untuk mengulur waktu. Fang Heng menoleh ke arah Lucia. Lucia, aku akan meninggalkan wujud Tyrant dan setengah dari Lickers untukmu kendalikan. Kau harus melindungi Victor. Oke, Lucia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Fang Heng menepuk bahu Mo Jiawei. Ayo pergi ke ruang bawah tanah kedua untuk melihat apa yang sedang dilakukan Sugawa Hideharu. Pada lantai dasar kedua, pintu lorong paduan itu tertutup rapat. Tiran melangkah maju dan mengulurkan tinjunya yang besar. Dia melayangkan pukulan ke pintu. Dahsyat, sebuah pukulan keras mendarat di pintu logam, meninggalkan sedikit penyok di pintu. Fang Heng menoleh dan melihat kamera pengintai di sudut lorong. Tuan Sugawa, apakah Anda tidak ingin berbicara dengan saya? Saya masih sedikit tertarik dengan proyek pupa Anda. Mungkin kita bisa bernegosiasi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Krek. Dengan suara lembut, pintu logam itu perlahan terbuka di depan Fang Heng. Fang Heng menjulurkan kepalanya dan melihat lorong di balik pintu logam. Jalan lurus itu memanjang ke depan dan tampaknya tidak berbahaya. Demi alasan keamanan, Fang Heng mengendalikan tiran agar berjalan di depan. Setelah memastikan keadaan aman, Fang Heng menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Mo Jiawei di sampingnya. Keduanya melangkah ke lorong. Detik berikutnya, suara Sugawa Hideharu terdengar dari pengeras suara di lorong. Berhenti. Fang Heng berhenti dan melihat kamera pengintai di samping. Apa, kamu tidak mau bekerja denganku lagi? Tidak, aku ingin bekerja denganmu, tetapi kamu harus menunjukkan ketulusanmu. Oh, ketulusan. Mengizinkanmu memasuki ruang penelitian rahasiaku sudah merupakan pengakuan dan ketulusan terbesar yang pernah kubuat. Sebagai gantinya, aku ingin kau meninggalkan zombie itu di luar pintu pengaman. Inilah dasar kemitraan kita. Kau tidak bisa menolak, anak muda. Otak Fang Heng bekerja cepat. Dia punya dua hal yang harus dilakukan sekarang. Pertama, ia harus mencari tahu apa proyek pupa itu dan mendapatkan informasi lebih lanjut. Jika memungkinkan, ia harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan beberapa manfaat. Kedua, dia harus membeli lebih banyak waktu untuk Victor, yang masih berada di lantai 4 membongkar menara balok. Dia harus menyetujui persyaratannya. Baiklah, Fang Heng berkata dan melambaikan tangannya, meninggalkan wujud Tyrant dan para Licker di luar pintu pengaman. Anak muda, aku tidak punya informasi apapun tentangmu di basis data internalku. Aku harus memanggilmu apa? Saya Fang Heng dan ini Mo Jiawei. 235 proyek pupa. Ngomong-ngomong, Tuan Sugawa Hideharu, saya rasa Anda telah memperhatikan bahwa di bawah pengaruh bulan darah, gerombolan zombie di luar sangat agresif. Sebentar lagi, Raja Mayat akan menyerang rumah besar itu. Kau bisa menebaknya, jika kami membuat masalah di rumahmu, bisakah kau tetap menjaga ruang penelitian di rumahmu dan melanjutkan proyek pupa? Melalui pengeras suara, suara Sugawa Hideharu menjadi suram. Fang Heng, apakah kamu mengancamku? Hahaha, tentu saja tidak.
Paling-paling, itu hanya peringatan. Fang Heng tertawa dan berkata setengah jujur, tanpa perlindungan dari zombiku, bagaimana jika kau tiba-tiba bertindak impulsif dan menyerangku? Selalu baik untuk meninggalkan jalan keluar untuk diriku sendiri. Jika aku mati, tim zombie yang kutinggalkan akan menyerang rumah besar itu dengan cara apapun. Setelah berkata demikian, Fang Heng melangkah masuk ke lorong. Tuan Sugawa, sebelum kita bekerja sama, saya punya pertanyaan lain yang sangat ingin saya ketahui. Saya harap saya bisa menemukan jawabannya di sini. Anda dapat memberitahu saya, tetapi saya tidak dapat berjanji bahwa saya akan menjawab pertanyaan Anda. Fang Heng berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat kamera yang tidak jauh darinya. Apakah kiamat merupakan bagian dari rencana perusahaan meteorit? Tidak, bukan. Setelah jeda, Sugawa Hideharu melanjutkan, tepatnya, aku tidak yakin. Setidaknya, kiamat tidak ada hubungannya denganku. Kedatangannya telah memperlambat rencanaku. Saya meninggalkan kantor pusat perusahaan meteorit 8 tahun lalu. Saat itu, saya sudah mengundurkan diri dari proyek senjata biologis perusahaan meteorit. Eudora dan saya memiliki perbedaan pendapat yang besar tentang cara menggunakan virus primogenitor. Ia lebih suka mengambil risiko. Ia menggunakan virus primogenitor untuk tumbuh di tubuh berbagai makhluk hidup guna memperoleh tubuh virus yang lebih unik. Mutasi yang tidak teratur seperti ini sangat berbahaya dan tidak stabil. Namun ia berhasil. Virus T dan virus G keduanya diciptakan olehnya. Bagi saya lebih suka evolusi primitif, membiarkan virus primogenitor menyelesaikan evolusinya. Evolusi seperti itu adalah yang paling indah. Jadi setelah bertengkar, saya memilih untuk mandiri dan meninggalkan perusahaan. Kami berpisah dan melakukan penelitian di bidang masing-masing. Fang Heng terus berjalan maju melalui lorong. Dia telah mendengar tentang Eudora. Eudora adalah salah satu dari 3 pendiri perusahaan meteorit, sama seperti Sugawa Hideharu. Di forum tersebut, para pemain meyakini bahwa dialah wanita paling berbahaya dalam permainan kiamat dan dialah yang mengendalikan zombie apokalipse. Apa yang terjadi setelah itu? Kemana Eudora pergi setelah kiamat? Aku tidak yakin. Setelah itu, aku benar-benar kehilangan kontak dengannya. Aku tinggal di sini untuk fokus menyempurnakan proyek pupaku. Baiklah, apa sebenarnya proyek pupa itu? Proyek pupa, sederhananya, adalah proyek kehidupan abadi. Dengan menggunakan teknologi modifikasi genetik, virus primogenitor yang telah dibudidayakan akan digabungkan dengan fragmen genetik manusia. Bentuk kehidupan yang disimulasikan akan dipelihara sejak lahir hingga tubuh tumbuh menjadi dewasa. Proses ini juga dikenal sebagai perombakan. Kami melakukan perombakan untuk melahirkan kehidupan. Kami tidak memodifikasi kehidupan seperti yang dilakukan Eudora. Setelah proyek pupa selesai, berbagai fungsi tubuh akan ditingkatkan sepenuhnya. Akhirnya, fragmen genetik yang telah ditetapkan sebelumnya dan memori utama akan sepenuhnya menyatu ke dalam tubuh, dan tubuh akan terlahir kembali sepenuhnya. Kelahiran kembali seperti itu tidak akan menghasilkan penolakan seperti virus. Begitu proyek pupa berhasil dilaksanakan, saya akan mampu terus memelihara bentuk kehidupan yang lebih kuat dan terus mengganti tubuh mereka, sehingga tercapai tujuan kehidupan abadi. Mendengar apa yang dikatakan Sugawa Hideharu, Fang Heng mengerutkan kening. Kehidupan abadi. Kedengarannya sangat surrealis. Menurut Fang Heng, jika ia direduksi menjadi zombie yang bukan manusia atau hantu, kehidupan abadi tidak akan ada artinya. Namun, proyek Sugawa Hideharu terdengar sedikit seperti mengkloning manusia. Alasan mengapa perusahaan AEFC memasuki server 8 kemungkinan besar untuk mendapatkan proyek pupa. Fang Heng dengan hati-hati mempertimbangkan proyek pupa Sugawa Hideharu. Ada sesuatu yang tidak beres. Secara teori, menurut Sugawa Hideharu, kehidupan abadi mungkin memang ada, tetapi akan ada banyak masalah dalam proses implementasi yang sebenarnya. Tuan Sugawa, saya punya pertanyaan. Jika tubuh asli Anda tidak mati setelah fragmen genetik dan memori utama disuntikkan, maka, Anda, kedua akan muncul setelah penggabungan memori Anda. Saya ingin tahu yang mana, Anda, yang sebenarnya. Tidak, skenario yang Anda gambarkan tidak ada. Mengapa? Karena jiwa. Fang Heng tertegun. Baiklah, itu saja untuk komentarnya. Tujuan dari proyek pupa adalah untuk memperoleh kehidupan abadi. Meskipun saya belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan langkah ini, langkah penanaman terakhir sangatlah sulit.
Sangat sulit bagi kami untuk melestarikan dan mengekstrak memori terkini serta memperoleh peta dasar yang lengkap. Selagi mereka berbicara, Fang Heng telah berjalan menyusuri lorong panjang sampai ke ujung. Ada pintu besi di ujung lorong. Fang Heng berhenti di depan pintu besi. Apa? Pintu induksi mengeluarkan suara lembut sebelum ditarik terbuka ke kedua sisi. Di balik pintu itu terdapat laboratorium pusat penelitian rumah besar itu. Itu berbeda dari laboratorium yang dibayangkan Fang Heng. Hanya ada kegelapan di laboratorium. Bau karat menyerang hidungnya. Lantainya ditutupi dengan lapisan jamur berwarna ungu muda. Karpetnya berupa tumpukan bola-bola coklat tua. Kepompong. Itu mirip dengan kepompong laba-laba yang pernah dilihatnya di Pine City. Kepompong di sini lebih besar. Kabel melilit kepompong berwarna abu-abu gelap. Salah satu ujungnya dihubungkan ke pipa dan ujung lainnya dihubungkan ke mesin di ruang kontrol utama di belakang. Kepompong mempertahankan frekuensi tetap dan berdetak secara berirama. Kombinasi teknologi dan serangga ini tampaknya sangat tidak cocok. Layar elektronik besar di laboratorium menyala lagi. Gambar sintetis Sugawa Hideharu muncul di layar. Fang Heng, apakah kamu melihatnya? Proyek pipa ada di depanmu. Mereka sedang membiarkan tubuh-tubuh baru. Fang Heng, sekarang setelah kau tahu tentang proyek pipa, sekarang saatnya kau memberikan jawabanmu. Apakah itu kerjasama, atau binasa? Fang Heng menatap segerombolan pipa di laboratorium. Petunjuk permainan muncul di retinanya satu persatu. Petunjuk, proyek misi pipa selesai. Anda telah memperoleh 20 poin Raja Para Dewa. Petunjuk, pemain telah memicu misi Raja Dewa berikutnya, undangan Sugawa Hideharu. Uraian misi, Anda telah menerima sebagian besar informasi tentang proyek pipa dari Sugawa Hideharu. Anda perlu membuat beberapa pilihan. Cabang misi opsional 1, pilih untuk percaya pada Sugawa Hideharu dan bergabung dengan proyek pipa. Deskripsi, pemain saat ini tergabung dalam faksi Dark Knights. Jika pemain memilih opsi ini, reputasi pemain di Dark Knights akan hilang dan pemain akan memasuki kondisi bermusuhan dengan Dark Knights. Deskripsi, tentara bayaran Dark Knights yang telah bergabung dengan tempat perlindungan pemain akan tetap ada, tetapi loyalitasnya akan berkurang. Kesulitan misi, S. Persyaratan misi, bergabunglah dengan proyek pipa. Bantu Sugawa Hideharu dalam melawan gelombang zombie saat ini dan selesaikan proyek pipa. Hadiah misi, poin Raja Para Dewa, misi lanjutan. Cabang misi opsional 2, tolak undangan Sugawa Hideharu. Kesulitan misi, S. Persyaratan misi, tolak rencana Sugawa Hideharu dan hancurkan pembawa ingatannya di rumah besar. Hadiah misi, poin Raja Para Dewa, kontribusi Dark Knight, persahabatan Dark Knight cabang misi opsional 3. Pilihan cabang misi bebas. Selanjutnya bab 236 apakah ada kebutuhan untuk memikirkannya?